Halo semua, kali ini kita bakal bahas pertarungan seru antara dua superhero buat tanah kita, kompos lawan biochar. Nah, misinya cuma satu, membuka kunci fosfor, nutrisi super penting buat tanaman yang sering banget kejebak di dalam tanah. Siapa yang lebih jago? Yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum mulai, coba deh pikirin ini. Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya tanaman bisa kayak kelaparan padahal tanahnya kelihatan subur banget? Ini teka-teki yang menarik dan jawabannya ternyata ada persis di bawah kaki kita. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bakal bongkar masalah utamanya. Terus, kita kenalan sama cara kerja kompos, lanjut ke cara kerja biochar, habis itu kita adu langsung keduanya, dan terakhir, kita tentuin bareng-bareng solusi mana yang paling pas. Yuk kita mulai dari akarnya dulu. Coba bayangin deh, tanah kita itu bisa jadi semacam penjara nutrisi. Jadi fosfor yang penting banget buat tanaman itu sebenarnya ada banyak di sana. Masalahnya, dia dikurung, nggak bisa keluar. Nah, kondisi ini namanya retensi fosfor. Jadi, mineral-mineral di dalam tanah itu ibaratnya borgol yang ngikat fosfor erat banget. Saking eratnya sampai akar tanaman nggak bisa nyerap. Fosfornya ada, tapi ya gitu, nggak tersedia. Biar kebayang seberapa serius masalah ini, coba lihat. Dari 100% pupuk fosfor yang kita kasih, sering banget loh yang bisa diserap tanaman itu kurang dari 20%. Artinya apa? Betul, lebih dari 80% pupuk itu kebuang percuma, cuma jadi penghuni penjara di tanah. Sayang banget kan? Terus siapa sih biang keroknya? Siapa sipir penjara ini? Kalau di tanah yang masam, pelakunya itu aluminium sama besi. Kalau di tanah vulkanik, ada mineral kayak alofan dan ferrihidrit. Mereka lah yang tugasnya ngunci fosfor rapat-rapat. Oke, sekarang kita masuk ke solusi pertama. Kenalin, ini dia kompos, yang bisa kita juluki sang pembebas. Tugas utamanya, ya ngebobol penjara nutrisi tadi dan ngebebasin fosfor yang terpenjara. Gimana caranya? Lewat proses keren yang namanya kelasi. Jadi, pas kompos terurai, dia ngeluarin asam-asam organik. Asam inilah yang bakal ngerayu para sipir penjara, si aluminium dan besi, buat ngelepasin cengkraman mereka dari fosfor. Dan begitu lepas, fosfornya pun bebas. Jadi, ini poin pentingnya. Kompos itu bukan cuma nambahin nutrisi baru. Dalam kasus ini, peran utamanya justru membuka dapur atau cadangan nutrisi yang sebenarnya udah ada di tanah, tapi terkunci. Sekarang kita beralih ke jagoan kedua, biochar, alias sang penjaga sabar. Nah, kalau kompos tadi tugasnya ngebobol penjara, biochar ini strateginya beda total. Dia lebih ke arah melindungi. Jadi gini, biochar itu punya struktur yang stabil dan banyak pori-porinya. Ini bikin dia jadi semacam tempat parkir yang aman buat nutrisi. Jadi, pas kita kasih pupuk fosfor baru, fosfornya bisa parkir dulu di biochar. Aman dari kejaran aluminium dan besi. Dan inilah beda mendasarnya. Biochar itu nggak fokus buat ngelepasin fosfor yang udah di penjara. Strateginya adalah pencegahan. Dia mastiin fosfor yang baru kita kasih itu nggak akan pernah ditangkep dan dijeblosin ke penjara. Oke, kita udah kenalan sama dua jagoan kita. Sekarang waktunya buat pertarungan yang sesungguhnya. Kompostor versus biochar. Pasti pertanyaan di benak kita sekarang adalah, jadi, mana yang lebih oke? Si pembebas yang aktif ngebobol atau si penjaga yang jago bertahan? Yuk, kita bandingin langsung. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kompos fokusnya ke masa lalu, yaitu ngelepasin fosfor yang udah terlanjur terikat. Sebaliknya, biochar fokus ke masa depan, yaitu ngelindungin fosfor baru biar nggak terikat. Bener-bener dua strategi yang beda banget kan? Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan penting. Ini tuh bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi soal strategi mana yang paling cocok buat kondisi tanah kita masing-masing. Jadi, cara milihnya gini. Kalau tanah kamu punya banyak banget cadangan fosfor dari pemupukan bertahun-tahun lalu, tapi semuanya terkunci, ya berarti kamu butuh kompos si pembebas. Tapi, kalau kamu mau kasih pupuk baru dan pengen efisiensinya maksimal, nah, biochar si penjaga ini jawabannya. Jadi, kesimpulan utamanya adalah nggak ada satu pemenang mutlak. Kuncinya adalah kita paham peran dan kekuatan unik masing-masing, terus kita terapkan sesuai kebutuhan. Itu baru strategi yang cerdas. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Kalau satu pahlawan bisa membebaskan masa lalu dan satunya lagi bisa melindungi masa depan,
Jangan-jangan solusi terbaiknya bukan memilih, tapi justru menggabungkan kekuatan mereka berdua. Menarik untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.